Nah, kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang tentunya akan menyajikan informasi seputar kesehatan yang bersumber dari sumber-sumber terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tentunya bebas dari yang namanya hoax. Nah, sebagai seorang dokter, saya seringkali bertemu dengan pasien-pasien yang mengeluhkan masalah kesehatannya. Nggak jarang juga anak-anak pesantren ini datang ke tempat praktek saya di rumah sakit maupun di klinik. Dia mengeluhkan berbagai macam kondisi kesehatannya. Nah, tapi saya akan rangkum menjadi 5 masalah kesehatan yang seringkali dialami oleh anak-anak pesantren. Apa saja itu? Simak videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama ada masalah kesehatan yang berkaitan dengan kulit. Anak pesantren ini seringkali atau mungkin dari semua anak yang pernah mondok, yang pernah mencari ilmu di pesantren, biasanya mengalami masalah-masalah kondisi yang berkaitan dengan kesehatan kulit, yaitu gudik atau skabies. Nah, skabies ini sangat menular ya, karena mungkin kebersihan pesantren yang kurang dan juga pemakaian alat-alat yang secara bergantian, misalnya handuk bersamaan, tempat tidur bersamaan, selimut, dan lain sebagainya. Nah, skabies ini disebabkan oleh adanya kutu yang namanya Sarcoptes scabiei. Biasanya para anak pesantren ini mengeluhkan gatal di sela jari, selangkangan, jari kaki, dan lain sebagainya. Keluhan ini juga dirasakan saat malam hari karena Sarcoptes scabiei ini dia beraktivitas lebih aktif di malam hari berkaitan dengan suhu yang lebih dingin sehingga mencari makan dan juga berkoloni, bereproduksi di malam hari. Nah, dan yang kedua ada diare. Anak-anak pesantren ini juga sering mengalami diare. Biasanya karena faktor makanan dan juga kebersihan yang kurang, biasanya diare ini menyerang. Balik lagi ke faktor kebersihan, di mana jika kebersihannya kurang dijaga, baik itu dari faktor makanan maupun faktor lingkungan, seseorang ini akan mudah terkena yang namanya diare. Nah, kalau kalian sebagai anak pesantren pernah nggak mengalami diare? Tulis di kolom komentar ya. Nah, yang ketiga ada asam lambung. Nggak jarang nih anak pesantren yang terkena asam lambung. Biasanya karena faktor dari makan jadwal yang nggak teratur, makanan yang kurang bergizi, lebih ke jadwal sih, lebih ke jadwal, jadwalnya dia makannya berantakan, makan yang sedikit, akhirnya memicu asam lambung naik. Dan juga bisa karena anak-anak pesantren ini biasanya dimasukin sama orang tuanya, stres, ada pikiran, nggak mau makan, alhasil asam lambungnya naik juga. Permasalahan yang keempat yaitu menjadi kurus atau berat badan berkurang. Balik lagi ke faktor apa? Ya, faktor gizi. Pemenuhan gizi yang kurang, makan seadanya, jadwal yang berantakan, biasanya akan memicu penurunan berat badan. Ditambah juga faktor yang sakit, seperti yang tadi kita bincangkan itu, sakit kulit, sakit diare, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada DBD, tinggal dalam lingkungan yang terbatas, ditinggali oleh beramai-ramai, kemudian juga lingkungan yang tidak bersih. Nah, biasanya ada juga nih kebiasaan anak pesantren di mana sering menggantungkan bajunya di gantungan baju. Nah, itu juga menjadi tempat ternyaman untuk nyamuk berkembang biak, sehingga ketika nyamuknya banyak di dalam pesantren ditambah lingkungan yang kurang bersih, itu akan menjadi sarang penularan DBD atau demam berdarah. Nah, itulah 5, ada satu lagi saya lupa. Nah, biasanya anak pesantren ini juga sering terkena yang namanya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, ditandai dengan batuk, demam, pilek, bahkan ada juga yang bisa sesak nafas. Cukup sekian edukasi singkat kali ini. Jika kalian merasa pernah menjadi anak pesantren, tuliskan di kolom komentar sakit apa yang pernah kalian idap ya. Saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye. Dadah.